Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semuanya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini dan mengklik video ini. Kali ini kita bakal reaction videonya di channel Demi Indonesia Raya ya, dimana ada sebuah videonya yang berjudul lucu. Pemuda Malaysia malah dukung Indonesia melibas Melayu Malaysia. Wow, gua penasaran banget ya tentunya dengan judul dari channel Demi Indonesia Raya ini. Tapi sebelum kita berkomentar, langkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Yuk kita lama-lama kita langsung aja check it out, langsung tonton videonya guys. Check it out. Pemuda Malaysia dorong Indonesia melibas Melayu Malaysia. Bapak, ya, Bapak pulang ke Jakarta bila besok? Tapi itu Bapak ini awal bahasa Indonesia. Saya mohon maaf lah Pak, tak dapat. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita, dan kepada Indonesia terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Lemah jati diri ya. Begitulah, sikap kaum Melayu negeri Kasino memang lucu ketika menghadapi pengaruh peradaban Indonesia, terutama bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa Indonesia itu berupa baik kosakata maupun cara pengucapan. Sebagian kaum Melayu Malaides rupanya menolak pengaruh tersebut. Mereka berusaha menghindari kosakata dari bahasa Indonesia. Mereka juga ingin mempertahankan cara pengucapan khas bahasa Melayu. Jadi, vokal A dibaca E, dan bukan dilafalkan A seperti dalam bahasa Indonesia. Intinya, mereka mau mempertahankan kekhasan bahasa Melayu Malaysia. Tapi ada juga sebagian kaum Melayu Malaides yang menerima pengaruh bahasa Indonesia. Dalam Kamus Dewan Bahasa Malaysia bahkan banyak dimasukkan kosakata yang dicuri dari bahasa Indonesia. Malaysia pun dulu sering menggelar lomba pidato bahasa Melayu. Dan pesertanya kebanyakan mahasiswa asing yang pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi tanpa malu-malu, Malaysia berusaha meniru bahasa Indonesia, baik dari kosakata maupun cara pengucapan. Semua itu dilakukan karena, semula para pemimpin dan tokoh Melayu negeri Kasino yakin sekali bahwa mereka akan mampu memelayukan bahasa Indonesia. Mereka yakin, bangsa Indonesia akan rela nama bahasa Indonesia diberi label Melayu. Tapi, kini para tokoh Melayu Malaides menjadi linglung karena bangsa Indonesia tegas sekali menolak hal itu. Bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia, dan orang Indonesia tak sudi nama bahasanya diberi label Melayu. Apalagi, bahasa Indonesia kini telah menjadi bahasa dunia. Jangan heran jika sebagian besar kaum Melayu Malaysia kini kebingungan. Mereka ingin mempertahankan kekhasan bahasa Melayu Malaysia, atau akan membiarkan bahasa mereka dipengaruhi dan bahkan ditelan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak lagi video yang meributkan penggunaan kosakata Indonesia oleh orang Malaysia tadi. Bapak, ya, Bapak pulang ke Jakarta bila besok? Besok pagi. Besok pagi. Itulah cakap dengan Ismail kalau boleh kita boleh minum petang esok, sebab esok petang saya ke Kuala Lumpur. Tapi itu Bapak pulang awal. Itulah Pak, saya mohon maaf lah Pak, tak dapat kita jumpa petang mata. Nanti kita jumpa insyaAllah. Baik Pak. Baik Pak. Nanti kalau saya ke Jakarta ke ataupun Bapak ke Kuala Lumpur, beritahu ya Pak. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, moga dipermudahkan segala urusannya Pak. Amin. Amin. Sampaikan salam saya kepada Bapak Prabowo juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan.
Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu. Bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantam bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Itulah ribut mengenai pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia. Lucunya, ada juga sebagian netizen Melayu Malaides yang selama ini menuduh bahwa bahasa Indonesia telah merusak bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah Pendapat merusak seperti bahasa ini Melayu. sungguh lucu, dan tampak sekali pola pikir kaum Melayu Kasino tersebut sangat kacau. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu? Sebab bahasa Melayu yang asli di Indonesia masih utuh, Betul. bahkan tetap dirawat dengan baik sebagai bahasa daerah. Lalu, merusaknya itu di mana? Bangsa Indonesia sengaja memberi nama bahasa Indonesia, terutama agar bahasa baru yang dikembangkan dari bahasa Melayu ini bisa diterima oleh seluruh suku di Indonesia. Selain itu, karena namanya bahasa Indonesia, maka bahasa baru ini pun bebas menyerap kosakata bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, dan kosakata bahasa daerah. Adapun bahasa Melayu yang asli tetaplah terpelihara. Pandangan kaum Melayu negeri Kasino yang aneh itu terjadi karena otak mereka telah miring. Mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia itu adalah identik dengan bahasa Melayu. Itulah salah mereka karena terlanjur mabuk kemelayuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa baru hasil pengembangan. Adapun bahasa Melayu adalah bahasa daerah dan masih terpelihara. Yang merusak bahasa Melayu justru kaum Melayu negeri Kasino sendiri. Bahasa Melayu Malaysia sesungguhnya juga menyerap bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa daerah dari Indonesia. Walaupun bahasa Melayu Malaysia sudah tidak asli lagi, mereka tetap memberi nama bahasa Melayu. Seharusnya mereka bikin nama baru, yakni bahasa Malaysia. Jadi yang merusak keaslian bahasa Melayu adalah kaum Melayu Malaides sendiri. Nah, selanjutnya kita simak bahwa bahasa Melayu Malaysia pun banyak menyerap kosakata dari bahasa Jawa. Kosakata kedua adalah kosakata enduk yang adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya panggilan kepada anak perempuan. Apakah kosakata enduk ada di dalam kamus Melayu Malaysia? Ada dong, masa enggak ada? Pokoknya apa yang ada di kamus besar bahasa Indonesia itu, maka kamus Melayu Malaysia juga pengen ada kosakata itu di dalamnya. Apa definisi kosakata enduk di dalam kamus Melayu Malaysia? Menurut saya, definisinya ini sangat kreatif dalam tanda kutip dan ngarang bebasnya hebat banget. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena definisi enduk di dalam kamus Melayu Malaysia adalah panggilan kepada anak perempuan atau istri, dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Wah, gimana? Keren nggak tuh? Enduk di dalam kamus Melayu Malaysia itu diartikan sebagai panggilan kepada istri. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Misalkan ada seseorang mengenalkan istri-istrinya. Dia mengatakan seperti ini. Perkenalkan, itu adalah 4 enduk saya, dan kemudian laki-laki ini menunjuk di sisi yang berbeda, dan itu ada 30 enduk hasil dari perkawinan saya dengan 4 enduk. Bingung nggak lo? Kosakata ketiga adalah empal.
sebuah kosakata bahasa Jawa yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mempunyai definisi sebagai berikut. Daging, buka kurung, sapi dan sebagainya, tutup kurung, yang dipotong agak pipih dan digoreng, buka kurung, setelah direbus dan dibumbui, tutup kurung. Teman-teman pasti setuju semua bahwa definisi kosakata empal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat informatif dan sangat deskriptif. Apakah kosakata empal ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tentu saja ada. Ya, mari kita lihat apa definisi kosakata empal di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kosakata empal di dalam Kamus Melayu Malaysia didefinisikan sebagai daging goreng dan itu tertulis dengan jelas sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Kalau Anda bandingkan definisi kosakata empal di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di Kamus Melayu Malaysia, mana yang lebih deskriptif dan informatif? Apakah definisi yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataukah yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia? Udah akui aja bahwa definisi empal di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat dangkal. Lantas bagaimana itu bisa menjadi ilmu pengetahuan atau sebagai pengetahuan rakyat Melayu Malaysia kalau kosakata empal itu hanya didefinisikan sebagai daging goreng? Apakah semua daging goreng itu empal? Bingung nggak lo? Kosakata keempat ini lebih ramai lagi teman-teman. Kosakata enggih adalah sebuah kosakata bahasa Jawa yang mempunyai definisi mengiyakan atau menyetujui kepada suatu pernyataan. Yang menariknya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata enggih. Kenapa kosakata ini menjadi menarik? Karena kosakata enggih ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan di situ dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa dan mempunyai definisi iya. Ini menjadi bukti terbaru bahwa Kamus Melayu Malaysia itu lebih menjawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata enggih, tapi di dalam Kamus Melayu Malaysia ada kosakata enggih, kosakata pinjaman bahasa Jawa. Oleh sebab itu, Kamus Melayu Malaysia itu lebih menjawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan bukti terbaru ini, apakah bahasa Melayu Malaysia telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi kosakata bahasa Jawa? Saya boleh ketawa nggak? Teman-teman bisa membaca komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi bahasa Jawa. Tapi ternyata bahasa Melayu Malaysia juga mengadopsi bahasa Jawa dan lebih parahnya lagi mengadopsi kosakata enggih yang dimana kosakata enggih itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang merusak bahasa Melayu itu sekarang siapa? Bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Indonesia? Begitulah, bahasa Melayu Malaysia sebenarnya telah merusak keaslian bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia sudah tidak murni lagi. Adapun bahasa Indonesia memang sudah tidak murni lagi. Karena itulah jangan disebut sebagai bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang pendapat dari video tadi ya mengenai bahasa Indonesia ya, dimana tadi kita melihat di awal video ada pejabat dari Malaysia yang bertelepon atau berkomunikasi dengan warga Indonesia memakai bahasa Indonesia ya, tentunya supaya mungkin supaya bisa dipahami oleh lawan berbicara di telepon ya. Tentunya ini membuat para komentar dari netizen Malaysia ya, dimana mereka harusnya memakai bahasa Malaysia ya, kata dia, jangan memakai bahasa Indonesia. Memang kita lihat ya, bahasa Indonesia ini udah masuk ke negara Malaysia dari internet, game, ataupun dari mana lah, semua anak kecil udah menggunakan bahasa Indonesia. Pemuda-pemudanya ya, kaum milenialnya banyak menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Tentunya ini membuat
membuat gerah ya para profesor-profesor bahasa Melayu, tapi itu tidak bisa dipungkiri guys, emang wah. Oke, buat teman-teman cukup siang di sini gua. Jika ada kalian komentar silahkan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.